Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Untuk mencocokkan darah berbisa beracun Hydra. Untuk mencapai kontrol dan kontrol absolut. Di bawah komando Zhu Hengyu, Yin Linger menanam ular Yin berkepala 9 di dalam tubuh Fang Fang. 9 ular berkepala Yin, tetapi 9 ular Senro Yin dalam satu. Kekuatan kontrolnya telah mencapai batasnya. Jika ini tidak bisa mengendalikan taring, maka tidak ada cara untuk mengendalikannya di dunia ini. Dan sebenarnya, karakteristik ketamakan terbesar adalah kata serakah. Dengan kekuatan keserakahan, ia dapat melahap dan menyerap energi satu sama lain tanpa batas waktu, dan mengubahnya menjadi miliknya sendiri. Dalam jiwa, tidak ada yang istimewa tentang keinginan Hydra. Bahkan karena hubungan antara 9 jiwa dan 9 kesadaran. Hydra serakah jauh lebih lemah dari makhluk normal dalam jiwa dan kesadaran. Lagi pula, jika bukan karena ular Hydra, 9 jiwa dan kesadaran Hydra yang mengidam-idamkan diri mereka sendiri akan berantakan. Karena itu, dalam hal kemampuan jiwa, keserakahan tidak hanya berbakat tetapi juga mata rantai terlemah. Sekarang, keberadaan ular berkepala 9 tidak hanya membantu taring menyatukan kesadaran mereka. Selain itu, mereka memiliki kendali penuh atas taring. Sederhananya, begitu Zhu Hengyu menarik ular berkepala 9, kemudian taring-taringnya bisa segera menjadi bingung dan menjadi maniak yang kuat. Karena itu, bahkan jika Zhu Hengyu ingin mundur, Fang Fang tidak pernah setuju. Ada kesederhanaan ular berkepala 9. 9 jiwa dan kesadaran Hydra yang rakus bekerja sama dengan tulus. 9 jiwa Dao dan kesadaran tahu bahwa mereka tidak bisa melawan ular Shen Luo Yin. Selain itu, mereka ingin mempertahankan kesadaran dan pemikiran yang tidak terpisahkan dari penyesuaian ular Shen Ro Yin. Karena itu, ketergantungan mereka pada ular berkepala 9 sama sekali tidak terbayangkan oleh orang awam. Lagi pula, tidak ada yang ingin benar-benar kehilangan akal dan akal budi mereka, dan menjadi orang gila dengan kebingungan. Kalau tidak, sekalipun ada keterampilan di udara, tetapi tidak ada kesadaran sadar, apa gunanya? Oleh karena itu, Zhu Hengyu dan Fang Fang saling membutuhkan dan bergantung satu sama lain. Taring tidak akan mengkhianati Zhu Hengyu, dan Zhu Hengyu tidak akan pernah mengkhianati taring. Di antara keduanya, ada kombinasi dua manfaat, dan pembagian dua bahaya. Dari sudut pandang tertentu, di antara keduanya, hampir sama dengan satu. Kalau tidak, bagaimana mungkin Zhu Hengyu dengan mudah meminjamkan Black Turtle Battle Shield dan Bloodthirsty Sword ke Fang Tut? Ular berkepala 9. Itu adalah ular Yin tertinggi yang dibentuk oleh kondensasi dari 9 ular Dao Shen Luo Yin. Di bawah kendali Hydra, pemikiran Zhu Hengyu akan menjadi pemikiran ular berkepala 9. Pemikiran ular berkepala 9 akan menjadi kode perilaku taring. Ular berkepala 9 setara dengan jiwa utama taring. Roh-roh berbisa dari 9 Dao dari keinginan menjadi jiwa pelengkap. Oleh karena itu, Zhu Hengyu dapat sepenuhnya percaya dan mengandalkan Fang Fang. Bagi Zhu Hengyu, taring sebenarnya setara dengan avatarnya. Itu bisa sepenuhnya dipercaya. Melihat penampilan Duya yang menenangkan, Zhu Hengyu menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Meskipun bahan pada beruang es pada dasarnya sia-sia. Namun, kekuatan Fang Fang telah meningkat dan ditingkatkan secara komprehensif. Energi beruang es ditelan oleh taring. Energi darah tubuh beruang es ditelan oleh pedang sihir haus darah. Beruang es ini, tetapi ada berdampingan dengan iblis. Mengeringkan beruang es sama dengan mengeringkan iblis. Manfaat taring benar-benar hebat. Untuk setiap menelan energi beruang es, taring dapat mengubah 1/10 menjadi miliknya. Jika 10 beruang es ditelan berturut-turut, taring setara dengan mendapatkan semua energi Raja Iblis. Karena itu, untuk taring keserakahan, Zhu Hengyu tidak merasa bahwa dia serakah. Semakin kuat taring, Zhu Hengyu yang lebih bahagia akan menjadi. Setelah melahap beruang es, Zhu Hengyu dan Fang Fang berjalan perlahan di sepanjang lorong di hutan Gletser. Saat mereka berjalan, keduanya mengobrol. Segera, berita datang dengan mudah dari depan kiri. Tim ketiga menemukan beruang es dan bertarung melawannya. Dengan berita ini, taring tiba-tiba membuka mata mereka. Melihat taring bersemangat, Zhu Hengyu berkata, "Ya, jangan tinggal di sini, lakukan apa yang ingin Anda lakukan." Setelah Fang Fang memberi Zhu Hengyu kepalan hormat, dia langsung berubah menjadi 8 avatar. Selanjutnya, Fang Fang dan 8 avatarnya masing-masing melompat ke satu arah. Termasuk dewa, 9 Dao dari Fang Fang menemukan tim kecil dan bergerak maju bersama mereka. Setiap kali Anda menemukan beruang es, taring bertanggung jawab untuk melahap tubuh beruang es. Ada total 9 avatar dan dewa berbisa. Tim ini memiliki 10 tim. Namun, Fang Fang sangat cerdas dan memberi perintah langsung ke salah satu tim.
memerintahkannya untuk kembali ke Zhu Hengyu dan melindunginya secara pribadi. Akibatnya, hanya ada 9 tim yang bertanggung jawab untuk berburu. Venom Fang dan 8 avatarnya kebetulan bertanggung jawab untuk menjaga tim kecil. Dengan cara ini, 1 orang dengan taring dapat digunakan sebagai 9 orang. Menghadapi ini, Zhu Hengyu tidak bisa menahan tawa. Avatar Fang Fang sebenarnya adalah dewa. Lagi pula, setiap avatar dari Poison Tooth memiliki jiwa, pemikiran, dan kesadaran yang independen. Itu bisa bertahan tanpa batas. Selain itu, 9 avatar Fang Fang memiliki kekuatan yang sama dengan Dewa Fang Fang. Mengolah avatar dari gigi beracun, Zhu Hengyu memiliki 9 jenderal. Selain itu, 9 anggota jenderal ini semuanya memiliki Suangui Battle Shield dan Bloodthirsty Sword. Dengan hanya 1 potong baju besi tingkat baju besi, taring sudah sempurna. Dan yang paling penting adalah, bahkan jika doppelganger Fang Fang meninggal itu tidak akan benar-benar mati. Jiwa avatar akan kembali ke tubuh taring melalui rantai jiwa. Ini akan segera dapat dibedakan lagi. Karena itu, Zhu Hengyu harus mengolah taring di perjalanan kutub ini. Bahkan jika itu mengkonsumsi lebih banyak dan biaya lebih banyak, Zhu Hengyu tidak ragu-ragu. Selama taring dapat tumbuh dengan cepat, Riders of Blood Ship Island Zhu Hengyu memiliki jaminan paling dasar. Segera tim 10 penembak serigala ajaib tiba di sisi Zhu Hengyu. Bertanggung jawab untuk perlindungan pribadi Zhu Hengyu. Meskipun Zhu Hengyu tidak berpikir dia membutuhkan perlindungan, dia ingin menerimanya tidak peduli apakah itu pasukan serigala iblis atau taring. Sekalipun semua yang mereka lakukan adalah pekerjaan sia-sia, tidak mudah untuk menolak. Kalau tidak, sekali membentuk kebiasaan. Mulai sekarang, tidak ada yang perlu memikirkan Zhu Hengyu, dan tidak ada yang perlu khawatir tentang Zhu Hengyu. Selama kamu sibuk dengan milikmu sendiri, kamu tidak perlu peduli dengan hidup dan mati Zhu Hengyu. Ini jelas merupakan posisi tertinggi, hal yang paling tabu. Sebagai orang berpangkat tinggi, bahkan jika Anda berjalan-jalan, Anda harus mengikuti sejumlah besar orang di sekitar Anda. Bukan betapa berbahayanya itu, tetapi rasa ritual yang dapat menyoroti identitas dan status. Hanya dengan begitu kita dapat membuat semua orang merasa sentral. Dengan kekuatan Zhu Hengyu saat ini, begitu dia bertemu beruang es, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya, dia pasti bisa melarikan diri. Selama tubuh perang iblis terkondensasi, itu akan terbang. Beruang es hanya bisa menatapnya. Dalam setengah bulan berikutnya atau lebih. Di bawah perlindungan 10 pemanah serigala ajaib, Zhu Hengyu berjalan sepanjang labirin gletser. Di sekitar Zhu Hengyu, 9 tim serigala ajaib, dengan Zhu Hengyu sebagai pusatnya, didistribusikan ke semua arah. Bagaimanapun, jangan pernah meletakkan beruang es di dekat Zhu Hengyu dalam jarak 100 mil. Jangan berpikir mereka melakukan pekerjaan yang tidak berguna. Bahkan, sekali sehari, mereka memerintahkan pasukan dan tiba di medan perang. Hal yang sama juga benar. Begitu mereka melepaskan 1 unit, biarkan unit itu langsung menyerang pasukan Cina Zhu Hengyu. Itu jelas merupakan rasa malu terbesar bagi 10 tim serigala ajaib. Bahkan yang buruk dapat menyebabkan kekalahan global. Dalam setengah bulan, dengan Zhu Hengyu sebagai pusatnya, semua beruang es dalam radius 100 mil ditemukan dan dibunuh satu persatu. Taring dan 8 avatarnya ditelan gila sepanjang jalan. Dalam setengah bulan, ribuan beruang es dimakan. Setelah ribuan beruang es dimakan, jiwa kehidupan dan jiwa bumi mereka dimangsa oleh Senro Yin Snake masing-masing, yang berubah menjadi kekuatan Senro dan kekuatan api penyucian. Energi dan energi darah mereka ditelan oleh kekuatan keserakahan dan pedang haus darah. Berubah menjadi kekuatan keserakahan, dan kekuatan haus darah. Ribuan beruang es tingkat iblis, masing-masing beruang es, menyediakan energi besar untuk taring. Setelah dengan gila melahap energi ribuan tuan dari Demon Realm. Posisi pertempuran Fang Fang telah ditingkatkan secara ajaib lagi, mencapai 91 pertempuran. Taringnya sangat gembira, mendesak tim untuk bergerak maju dan terus mencari beruang es. Begitu banyak dan begitu mudah untuk membunuh makhluk dari alam iblis, bagi Fang Fang, itu benar-benar gila. Anda tahu, di dunia luar, kekuatan alam iblis adalah semua hegemoni yang duduk di sisi kota. Seluruh klan domba iblis, penguasa dunia iblis raja, hanya memiliki total lebih dari 300. Bahkan jika tuan dari alam iblis ini terbunuh, hanya ada lebih dari 300 orang. Selain itu, di bawah komando Raja Iblis ini, mereka memerintahkan ribuan pasukan. Belum lagi pembunuhan massal. Bahkan jika Anda ingin membunuh salah satu dari mereka, sulit untuk memasuki langit. Mirip dengan Frostbear, itu adalah bayangan tunggal, hanya suka makhluk setan tunggal. Saya takut itu hanya dapat ditemukan di inti kutub. Namun, ketika taringnya sangat bersemangat, mereka ingin berburu beruang es. Suatu hal yang tak terduga terjadi. Setelah lebih dari setengah bulan perjalanan, Zhu Hengyu dan partainya telah sangat dekat dengan pusat inti kutub. Menurut informasi yang diberikan oleh keluarga Qin, istana kekaisaran Xuan Bing harus berada di hutan gletser di pusat wilayah kutub. Adapun lokasi spesifik, tidak ada yang tahu. Keluarga Qin hanya tahu bahwa istana Xuan Bing sangat dekat dengan pusat inti kutub.
Untuk lebih tepatnya, istana kekaisaran Xuanbing tersembunyi di gletser yang menjulang ke awan. Kecuali jika pola sihir di istana kaisar setan Xuanbing menjadi tidak berguna, membuat istana kaisar setan muncul. Kalau tidak ada yang bisa menemukan lokasi spesifik istana kaisar setan Xuanbing. Berita ini tidak hanya diketahui keluarga Qin. Banyak orang luar, juga iblis, sudah tahu berita ini. Jika itu hanya warisan pribadi Xuanbing Mo Huang, mungkin raja-raja iblis itu tidak terlalu tertarik. Namun, di dalam istana kaisar iblis Xuanbing, adalah mungkin untuk menyembunyikan artefak suci warisan klan domba iblis. Ini tidak dapat membantu mereka yang mengingini iblis alam. Anda tahu, artefak suci warisan klan Mo yang dikatakan telah dibuat oleh Mozu. Senjata sihir serupa selalu didambakan oleh para master di atas Demon Realm. Saat alam iblis bergerak naik, itu bahkan lebih sulit untuk meningkatkan kekuatan. Jika Anda ingin meningkatkan kekuatan Anda lagi, lebih banyak dicapai dengan menggunakan senjata ajaib. Dapat dikatakan bahwa Tuan di atas alam iblis. Siapapun yang memiliki peralatan yang lebih kuat akan memiliki kekuatan yang lebih tinggi. Bahkan jika level iblis beberapa level lebih rendah. Selama ada satu atau dua senjata ajaib, adalah mungkin untuk melewati beberapa iblis dan mengalahkan musuh yang kuat. Oleh karena itu, banyak penguasa klan Mo yang datang untuk mencoba peruntungan di inti wilayah kutub. Lihat apakah Anda dapat menemukan istana kaisar iblis dan merebut legasi. Meskipun, di inti wilayah kutub itu sangat berbahaya, tetapi pada kenyataannya, selama Anda cukup berhati-hati, para biksu di atas penyihir dapat datang ke sini untuk mengambil risiko. Meskipun beruang es sangat kuat, selama tubuh perang iblis mengembun, ia bisa terbang. Seekor beruang es tidak bisa terbang, dan begitu terbang, ia jatuh di gletser di dekatnya. Beruang beku itu, tidak mungkin. Namun, secara umum, iblis tidak akan datang ke sini. Hanya Mo Xuai, dan Raja Iblis, Supermaster dari dua kelas ini, yang akan datang ke sini untuk menjelajah. Berubah menjadi kata-kata jenderal sihir biasa. Bahkan jika peluang itu ditemukan, itu mungkin tidak direbut. Bahkan jika Anda mendapatkannya secara kebetulan, itu mungkin tidak dijamin. Dan seseorang ceroboh dan bisa mati kapan saja. Hanya master di atas sihir tampan yang bisa mengamuk di sini. Selama tidak terlalu lumpuh, ia tidak akan mati di tangan beruang es. Dalam serangkaian mengaum membosankan, seekor beruang es yang kuat menjerit dan jatuh di atas es. Meskipun deru senapan mesin rune tidak terlalu keras, itu masih menyebar jauh dan jauh di hutan gletser yang sunyi dan sepi ini. Setelah membunuh beruang es lagi, avatar ketujuh Fang Fang tersenyum. Untuk pertama kalinya, dia mengedarkan pedang sihir haus darah di tangannya dan menusuknya dalam-dalam ke mata beruang es. Hanya di sini tidak ada baju besi es tertutup. Zheng Mei memompa energi beruang es. Pada saat berikutnya, avatar ketujuh Fang Fang membuka matanya dengan kasar. Dalam sekejap cahaya yang sangat dingin melintas di mata Fang Fang. Diam-diam mengeluarkan pedang haus darah dari tubuh beruang es. Avatar No. 7 Fang Fang memalingkan kepalanya dan melihat ke arah gletser. Melihat gletser yang telanjang dengan dingin, Fang berkata, "Teman, jangan sembunyikan, keluar." Menghadapi taring-taring. Di atas gletser, tidak ada jawaban sama sekali. Dengan senyum dingin, Fang Fang perlahan mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke suatu daerah di lereng gunung gletser. "Tidak perlu bersembunyi, aku sudah merasakanmu." Menghadapi omelan taring, masih ada keheningan di atas gletser. Menghadapi ini, taring mengertakkan gigi mereka dan berkata dengan datar, "Bidik area itu dan pukul aku." Menerima perintah taring, 10 penembak serigala ajaib tidak ragu-ragu, dan mereka semua mengarahkan moncong ke area yang ditunjuk oleh taring. Dalam suara yang membosankan, peluru padat menjerit dan menembaki setengah pinggang gletser. Tapi yang diharapkan adalah menghembuskan napas. Di bawah rune peluru yang padat, setengah pinggang gletser tidak bereaksi sama sekali. Kerutan meragukan. Baru saja, ketika mengkonsumsi energi dari Froststorm Bear, dia jelas merasa bahwa ada energi di sana, yang sedikit berfluktuasi. Bahkan sekarang, gelombangnya masih tidak menentu. Namun, mengapa bahkan peluru rune tidak menyapu mereka? Curiga, taring ketujuh dari Fang Fang menggertakkan giginya dan bergegas menuju setengah pinggang gletser untuk pertama kalinya. Belum lagi terlibat dalam bahaya. Avatar ketujuh hanyalah salah satu dari 8 avatar Fang Fang. Bahkan jika Anda dikalahkan dan mati, Anda tidak akan benar-benar mati. Selama Anda kembali ke Yang Mulia Fang, Anda akan segera dapat membedakan lagi. Oleh karena itu, karena peluru rune tidak dapat disapu, The Doppelganger ketujuh tidak keberatan pergi sendiri dan menarik orang lain keluar. Mulai sekarang, taringnya belum menjadi anggota dari Demon Rache. Dan belum menggunakan buah gumango kuno. Secara alami, tubuh perang iblis dan sayap iblis tidak dapat diringkas. Tetapi semua ini tidak penting. Bukan masalah untuk mendaki gletser dengan kekuatan taring. Sepanjang jalan, taring dengan cepat mencapai setengah dari gletser. Mencapai posisi di mana ada gelombang redup. Melihat sekeliling, taring tidak bisa membantu tetapi tertegun. Di bawah tatapan Fang Fang, posisi yang berfluktuasi samar bukanlah master sama sekali. Ini adalah saluran persegi panjang, sangat datar.
Pada saat ini, aliran energi dikeluarkan dari saluran datar. Aliran energi bergelombang inilah yang dirasakan oleh Taring. Melihat saluran persegi panjang yang datar, avatar ketujuh dari Fang Fang pertama kali menyampaikan berita ini kepada Zhu Hengyu. Mendengar berita yang dilaporkan oleh Tut, Zhu Hengyu langsung bersemangat. Jelas, saluran persegi panjang harus menjadi lubang dari istana Kaisar Iblis. Awalnya, harus ada pola ajaib untuk menutupi lonjakan aliran udara. Tetapi waktu telah berlalu terlalu lama, dan banyak dari pola sihir secara bertahap kehilangan efeknya. Kalau tidak, avatar ketujuh dari Fang Fang tidak akan pernah terasa. Setelah menerima berita ini, untuk pertama kalinya, Zhu Hengyu memberi perintah kepada Taring melalui rantai jiwa. Semua tim mulai berkonsentrasi pada lokasi Fang Fang nomor 7. Pada saat yang sama, avatar ketujuh Fang Fang dan timnya segera mulai bersembunyi dan mengingatkan. Tidak ada yang diizinkan mendekati area itu. Jika seseorang lewat, tidak perlu repot untuk membiarkannya lewat. Tetapi jika seseorang lewat, mereka juga memperhatikan hal-hal aneh di sana. Anda harus menjatuhkannya. Jika Anda tidak dapat menangkapnya, pihak lain akan melarikan diri. Kemudian penembak serigala ajaib membunuhnya di tempat. Pokoknya, semua yang ada di sana tidak boleh bocor. Setelah menerima pesanan Zhu Hengyu, 10 regu serigala ajaib bergerak lebih dekat ke arah tim ketujuh. Pada saat yang sama, Fang Fang nomor 7 juga memimpin 10 penembak serigala ajaib dengan cepat bersembunyi. Hari ini, mereka telah mencapai pusat inti kutub. Dalam lebih dari setengah bulan terakhir, mereka sering bertemu dengan biksu setan lainnya. Di antara mereka, ada iblis yang tampan dan iblis dari klan domba iblis. Ada juga beku dari cabang Mozu lainnya, berkeliaran di sini. Perlu disebutkan, cabang-cabang lain dari Mozu biasanya tidak datang ke sini. Mereka yang dapat muncul di sini pada dasarnya adalah biksu es. Inti kutub ini adalah tempat yang paling cocok bagi mereka untuk berlatih. Oleh karena itu, meskipun terletak di inti kutub dan jauh ke ekstrim, pada kenyataannya, tidak ada banyak biksu iblis tingkat tinggi di daerah ini. Dalam setengah bulan terakhir ini, Zhu Hengyu dan kelompoknya telah bertemu dengan setidaknya selusin biksu tingkat tinggi dari Mozu. Waktu berlalu setiap menit. Di tempat ketujuh, tidak ada beku lain yang lewat dari awal hingga akhir. Tapi ada kecelakaan dengan 9 tim yang bergegas dengan kecepatan penuh. Awalnya, tidak ada yang akan memperhatikan tim-tim ini. Tapi sekarang, 9 tim semua berlari dengan kecepatan penuh, yang agak tidak normal. Di antara mereka, pasukan nomor 3 di mana Fang Fang nomor 3 berada ditatap oleh setan dari klan Serigala Setan. Meskipun lawan hanya menggantung di belakang tim nomor 3, jangan lupa bahwa di tim nomor 3, Gigi berbisa-bisa duduk dalam kekuasaan. Baik Fang Fang dan 8 avatarnya telah mencapai tahap 91. Ini sudah menjadi master dari realem iblis nyata. Lawan hanyalah iblis dengan lebih dari 80 setan. Bagaimana Anda bisa menyembunyikan Taring? Menghadapi iblis klan serigala yang secara diam-diam dilacak, Taring bahkan bebas dari instruksi. Pada saat ini, karena orang yang berhati buruk telah muncul, dia tidak boleh dibiarkan hidup. Kalau tidak, berita telah bocor. Begitu berita itu bocor, sejumlah besar biksu tingkat tinggi akan datang dalam waktu yang sangat singkat. Pada saat itu, Zhu Hengyu dan kelompoknya mungkin telah merindukan harta Kaisar Iblis. Oleh karena itu, di sudut antara Taring dan tubuh yang berkedip, tersembunyi di celah es di samping. Ketika itu diam-diam tersembunyi di belakang, diam-diam menggantung Raja Iblis Serigala Iblis nomor 3, lewat. Taring ketiga Taring meledak dalam sekejap. Di bawah serangan yang tiba-tiba, bagaimana bisa Iblis Wolf Clan Demon menjadi lawan Fang Fang? Raja Iblis dari keluarga Serigala Iblis hanya memiliki 81 segmen. Dibandingkan dengan Taring, itu 10 tingkat lebih rendah. Dalam keadaan normal, jika tingkat iblis 10 tingkat lebih rendah, itu pasti akan dibubuhi. Terlebih lagi, Raja Iblis dari klan Serigala Setan adalah pemanah jarak jauh. Setelah Tuan yang tak terkalahkan berbisa dibawa mendekat, apakah perlu mengatakan lebih banyak? Belum lagi bahwa medan perang Fang Fang adalah 10 tingkat lebih tinggi dari lawan. Bahkan jika setiap orang berada dalam posisi yang sama satu sama lain, iblis-iblis Serigala klan sama sekali bukan lawan Fang Fang. Tentu saja, dari sudut lain, jika jarak antara kedua belah pihak meningkat menjadi jarak 1000 km, maka semuanya dikatakan dalam dua. Jika Taringnya tidak menggunakan Black Turtle Battle Shield, Raja Iblis dari keluarga Serigala Iblis benar-benar mampu menembak Taring setengah jalan sebelum mendekat. Ketika Iblis Serigala klan Iblis akhirnya menemukan serangan gigi beracun, Taring sudah membunuhnya. Meskipun Raja Setan Serigala Setan menarik senjatanya tepat waktu, ia menolak beberapa gerakan. 8 kepala ular dari klon Fang Fang nomor 3 sudah membungkusnya dengan kuat. Setelah itu, gigi 3 putus dan melemparkan pedang haus darah ke jantung pihak lain. Setelah hanya beberapa napas, Raja Iblis Serigala Setan langsung ditarik ke mayat. Letakkan cincin dimensi Serigala Iblis dan Iblis ke dalam pelukannya. Setelah pencarian sederhana, setelah mengkonfirmasi bahwa tidak ada yang hilang, Fang Fang nomor 3 hanya dikejar ke arah unit nomor 3 dengan kecepatan penuh.
Baru pada saat inilah avatar nomor 3 akhirnya menyampaikan berita kepada Zhu Hengyu. Zhu Hengyu tidak banyak berpikir setelah mendengar nomor 3 dipotong terlebih dahulu. Sama seperti Fangya nomor 3 khawatir. Bagaimanapun, berita ini tidak dapat dibocorkan. Kalau tidak, sekali menarik banyak kekuatan. Zhu Hengyu dan rombongannya mungkin jatuh ke Baoshan tetapi kembali dengan tangan kosong. Raja Iblis dari klan Serigala Iblis membunuh, bagaimanapun, Zhu Hengyu tidak mengenalnya. Adapun mengapa doppelganger nomor 3 harus dipotong pertama, maka tentu saja punya ide dan alasannya. Sebenarnya berbicara, setelah Zhu Hengyu tahu berita setan-setan klan Serigala di muka akan sulit untuk memberi perintah. Kamu tahu, Zhu Hengyu sekarang dalam komando, tetapi ada ratusan pemanah setan wolf. Membunuh Raja Iblis dari klan Serigala Iblis, jika kamu tidak hati-hati, kamu akan mengguncang hati militer. Oleh karena itu, doppelganger nomor 3 cukup menarik pertama dan kemudian bermain. Bahkan jika semua orang ingin disalahkan, salahkan avatar ketiga. Bagaimanapun, pesanan ini tidak dibuat oleh Zhu Hengyu. Iblis klan Serigala Iblis tidak terbunuh oleh Zhu Hengyu. Bagaimanapun, Zhu Hengyu sendiri jelas tidak bersalah atas apapun. Waktu berlalu setiap menit. Akhirnya, ke-10 tim disatukan. Setelah melihat-lihat, saya memastikan bahwa itu cukup sepi dan tidak ada yang menonton. Atas perintah Zhu Hengyu, semua orang segera bertindak. Sekelompok ratusan orang berkumpul bersama dan mengeluarkan banyak item dari lingkaran dimensi, dan mulai berkemah. Menurut aturan alam, setelah pihak lain berkemah di alam liar, tidak ada orang lain yang diizinkan mendekatinya tanpa izin. Mereka yang membobol kamp orang lain akan dianggap sebagai menyerang. Pihak lain memiliki hak untuk memenggal kepala dan membunuh mereka. Karena itu, selama Anza turun ke kamp, tidak ada yang akan dekat dengan daerah ini. Apalagi karena ada ratusan orang di sini. Karena itu, tidak ada yang memperhatikan fluktuasi samar pada gletser. Ratusan penembak serigala setan telah mengambil tenda dari lingkaran dimensi. Dan dari gletser di sekitarnya, es batu yang digali, digunakan untuk membangun dinding sementara. Di sisi Zhu Hengyu, dia melihat avatar ketiga Fang Fang dan bertanya tentang masalah itu sekarang. Setelah melihat Zhu Hengyu, avatar ketiga Fang Fang mengeluarkan cincin dimensi dari Raja Serigala Iblis Serigala dan memberikannya kepada Zhu Hengyu. Meskipun ini tampaknya menjadi jarahan taring pribadi. Tetapi pada kenyataannya, ketika berbaris di luar, semua rampasan harus diserahkan kepada Zhu Hengyu, yang akan didistribusikan secara seragam oleh Zhu Hengyu. Apalagi taringnya telah menyerbu semua tubuh beruang es. Sekarang akan terlalu serakah untuk mengambil cincin Yuan kali ini. Dia mengambil cincin dimensi yang diserahkan oleh Fang Fang. Zhu Hengyu pertama kali mengorbankan api sihir dan memperbaiki larangan pada cincin dimensi. Pada saat berikutnya, Zhu Hengyu mengetuk kesadaran ilahi ke dalam cincin dimensi, dan menatap bayi setan-setan klan Serigala Setan. Tidak masalah jika tidak terlihat. Pada pandangan pertama, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tercengang. Layak menjadi Raja Iblis dari klan Serigala Iblis. Raja-Raja Iblis dari klan Serigala Iblis semuanya dimainkan. Hidup mereka dihabiskan untuk menjarah. Bayi yang tidak naik kelas sama sekali tidak memenuhi syarat, sehingga setan dari klan Serigala Setan dapat dikumpulkan ke dalam cincin dimensi. Bahan obat yang mahal itu, logam, untuk sementara waktu tidak membicarakannya. Yang paling mengejutkan Zhu Hengyu adalah 11 buah yinsa dalam kotak giok putih. Buah ajaib yinsa. Itu benar, itu adalah tubuh Yinlinger, buah dari pohon harta yinsa. Mengambil yinsa magic fruit dapat memperkuat salah satu keterampilan sihir yang kau miliki atau sihir. Buah iblis yang sangat berharga, setan klan Serigala Iblis ini sebenarnya memiliki 11. Jelas pohon harta yinsa menghasilkan hingga 9 buah sekaligus. Jelas, buah iblis Raja Serigala jahat ini dibagi menjadi beberapa kali dan diperoleh dari banyak pohon harta yinsa. Melihat 11 buah sihir yinsa, Zhu Hengyu tidak bisa membantu berpikir cepat. Sekarang, tampaknya lokasi istana Kaisar Iblis telah ditemukan. Pada titik ini, Zhu Hengyu harus melakukan segala yang mungkin untuk meningkatkan kekuatan pasangannya. Kalau tidak, jika kekuatan tidak mencukupi, akan ada korban di istana Iblis. Zhu Hengyu itu mungkin akan mati karena sakit hati. Para jenderal Serigala Setan di sekitar Zhu Hengyu adalah jenderal dan jenderal yang akan diandalkan Zhu Hengyu di masa depan. Zhu Hengyu tidak tahan kehilangan satu. Setelah sedikit merenung, Zhu Hengyu membuat keputusan. Segera, Zhu Hengyu menemukan kapten tim penembak serigala ajaib. Artinya, Zhu Hengyu dipilih untuk dirinya sendiri, 10 serigala tampan. Tanpa mengatakan apa-apa, Zhu Hengyu membagikan buah ajaib yinsa di tangannya. Menurut perintah Zhu Hengyu, ke-10 serigala itu tampan, dan mereka mengambil buah ajaib yinsa pada saat bersamaan. Adapun tujuan penguatan, tentu saja, sihir bisa membunuh. Meskipun ke-10 serigala itu tampan, mereka semua memiliki warisan tertinggi, tetapi bagi para penembak serigala ajaib ini, sihir adalah yang paling penting. Orang lain tidak mengatakan. Bahkan Taring menginginkan kekuatan menakutkan dari kemampuan iblis untuk membunuh, dan meminta Zhu Hengyu untuk bola ajaib warisan.
Tetapi untuk saat ini, Fang Fang belum secara langsung memperbaiki bola ajaib yang bisa dibunuh oleh sihir itu. Hari ini, dia masih menunggu. Dia harus melihat apa yang akan terjadi dengan energi magis setelah peningkatan buah ajaib Yinsa. Segera, di bawah arloji Zhu Hengyu, 10 serigala tampan menelan buah jahat itu. Buah sihir Yinsa ini sangat kuat. Namun faktanya, setelah menggunakan buah ajaib Yinsa, semua reaksi dilakukan di dalam tubuh. Jika Anda melihatnya dari luar, Anda tidak akan melihat perubahan sama sekali. Segera, 10 serigala tampan menelan buah jahat itu, dan setelah menguat mereka membuka mata mereka. Melihat ke depan untuk melihat 10 serigala yang tampan, Zhu Hengyu bertanya dengan hati-hati, bagaimana, setelah memperkuat, kekuatan seperti apa yang bisa dibunuh oleh kekuatan sihir? Menghadapi pertanyaan Zhu Hengyu, 10 serigala tampan memberikan jawaban mereka satu demi satu. Tanpa kecuali, kekuatan magis dari 10 serigala pria tampan telah dikecam. Setelah diperkuat oleh buah jahat, lompatan kualitatif tercapai. Setelah diperkuat, energi magis dari 10 pembunuh serigala yang tampan menjadi energi ajaib. Kisaran sihir bisa ditingkatkan 10 kali lipat. Dari 10.000 meter terjauh hingga 100.000 meter. Dan yang paling penting adalah, setelah berubah dari sniping ke bombing, metode serangan juga telah berubah. Pembunuhan sniper harus mengenai target, dan kemudian membunuhnya dengan satu pukulan. Pemboman berbeda, hanya perlu jatuh di dekat target, Anda dapat menghancurkan musuh dengan memercikan kerusakan. Sederhananya, setelah evolusi sniper energi sihir berkembang menjadi pemboman energi sihir. Telah berubah dari satu serangan menjadi kerusakan di seluruh grup. Dan hal yang paling menakutkan adalah, garis tebasan sihir bisa 3 kali lipat. Selama vitalitas lawan kurang dari 30%, mereka akan langsung dibombardir dan dihancurkan oleh pemboman energi sihir. Selain itu, pemboman tetap atas pemboman energi magis telah mencapai 10%. Setiap kali energi magis mencapai hit, vitalitas berkurang setidaknya 10%. Bahkan kedekatan Kaisar Iblis, vitalitas yang sama akan melemah 10%. Perlu disebutkan bahwa jangkauan serangan pemboman energi sihir adalah lingkaran dengan diameter ratusan meter. Selama Anda berada di daerah ini, Anda akan menderita kerusakan akibat pemboman magis. Apalagi di bawah hantaman bom energi sihir. Setiap kali tingkat pertempuran diturunkan, kekuatan energi magis akan meningkat sebesar 10%. Setelah pangkat tubuh sihir lawan lebih rendah dari urutan ke-6 dari 10 serigala iblis. Kemudian, setelah terkena energi sihir, itu akan langsung mengaktifkan efek pengeboman. Di tempat itu hancur menjadi asap. Dihadapkan dengan energi magis yang begitu menakutkan, Fang Fang sangat gembira. Dengan taring setinggi badan pertempuran 91 tingkat, iblis dapat membombardir masa lalu. Semua orang dengan tubuh tempur di bawah panggung ke-85 akan dibombardir olehnya. Anda tahu, badan pertempuran 85 segmen sudah menjadi master tingkat menengah dari Demon Realm. Dengan kata lain, iblis taring dapat dibombardir, bahkan iblis perantara dapat dibombardir. Setelah dibombardir, saya takut itu akan mati jika ternoda, atau akan mati jika dibersihkan. Dalam radius 100 meter, semua akan menjadi zona mati. Bersemangat, Fang Fang tidak mengatakan apa-apa, dan secara langsung memperbaiki energi sihir untuk membunuh bola ajaib yang diwariskan. Kemudian, pertama kali menelan buah ajaib Yinsa. Tapi segera, ekspresi taring berubah dari harapan yang tak tertandingi menjadi setrum yang tak bisa dipahami. Melihat tatapan Duya yang tertegun, Zhu Hengyu tidak bisa menahan penasaran. Mungkinkah dikatakan bahwa setan taring dapat membunuh, bukankah arah pemboman evolusi? Dalam keraguan, Yinlinger terkikik. Jelas, dengan bantuan ular berkepala 9, Yinlinger sudah tahu apa yang dihadapi taring. Energi sihir Fang Fang dapat terbunuh, dan setelah evolusi buah ajaib Yinsa, sebuah mutasi telah muncul. Sebagai teknik ajaib, biasanya ada banyak arah evolusi. Ambil energi magis sebagai contoh. Arah evolusi yang lebih umum adalah untuk meningkatkan kekuatan, meningkatkan jangkauan pukulan, dan meningkatkan efek pengeboman. Sederhananya, sambil meningkatkan kekuatan itu telah berubah dari cedera tunggal ke cedera kelompok. Situasi yang dihadapi oleh taring lebih spesial dan langka. Sihir Fang Fang dapat membunuh, dan belum berevolusi menjadi kerusakan kelompok. Sebaliknya, itu menjadi lebih terkonsentrasi dan lebih unik. Awalnya, energi sihir juga bisa menembus musuh dan menembak semua musuh dalam satu garis. Tetapi sihir taring dapat membunuh, tetapi kehilangan fitur ini. Sihir Fang Fang dapat membunuh, mempromosikan ke membunuh sihir. Kisarannya masih mencapai 10.000 meter. Jika hulu ledak khusus digunakan, jaraknya dikurangi menjadi 3 km. Apalagi target serangan sihir hanya bisa 1. Tidak dapat menembus target, menyebabkan kerusakan pada target lain di belakangnya. Namun, ini bukan karena energi sihir dapat dipromosikan menjadi energi sihir, dan semakin berevolusi semakin lemah. Kekuatan sihir bisa membunuh, pasti sangat meningkat. Zhu Hengyu menyiapkan api unggun kayu yang harum, dan mengeluarkan cakar beruang es, dan dengan cepat menanganinya.
Frost Bear layak untuk tubuh pertempuran 8 segmen 85, binatang buas dari alam iblis. Sepasang cakar beruang dapat digambarkan sebagai tebal dan keras, dan sangat sulit untuk ditangani. Tapi tidak peduli seberapa sulit bahannya, seorang koki tidak bisa menahannya. Zhu Hengyu memadatkan api ajaib dan menangani cakar beruang dari beruang es. Di bawah api sihir ungu, rambut kasar di kaki beruang dengan cepat layu dan keriting. Di antara jentikan tangan kanannya, Zhu Hengyu melemparkan cakar beruang yang terbakar, dan melemparkannya ke Fang Fang. Pekerjaan selanjutnya adalah menangani taring. Peringkat iblis Zhu Hengyu hanya 81. Dibandingkan dengan beruang es, tubuh pertempuran serendah 5 atau 6 paragraf. Oleh karena itu, sangat sulit bagi Zhu Hengyu untuk berurusan dengan cakar beruang dari beruang salju. Meskipun sulit baginya, Zhu Hengyu benar-benar perlu menghadapinya, tetapi butuh waktu lama. Di sisi lain, taring sama sekali berbeda. Badan pertempuran taring telah mencapai paragraf ke-91. Sebaliknya, posisi tempurnya sebenarnya lebih tinggi daripada Frost Bear pada 5 atau 6. Selain itu, mulai sekarang, pedang iblis yang haus darah ada di tangan taring. Karena itu, jika taring bertanggung jawab, cakar beruang ini jauh lebih mudah. Tapi jelas, meskipun Tuya bukan anak manja, dia juga seorang anak bangsawan yang belum makan apapun. Setelah mengambil cakar beruang, taring segera merekrut 3 avatar, yang secara khusus bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan Zhu Hengyu untuk menangani cakar beruang ini. Hasilnya, kecepatan pemrosesan lebih cepat. Zhu Hengyu memadatkan api ajaib dan membakar semua rambutnya. Selanjutnya, 3 avatar Fang Fang bertanggung jawab untuk menggunakan pedang sihir haus darah untuk memproses cakar beruang. Waktu berlalu setiap menit. Dalam sekejap, 10 jam berlalu. 10 jam lagi. Dengan kerja sama dari 3 avatar Fang Fang, Zhu Hengyu menangani 1000 pasang beruang beku. Sejauh ini, tidak satu pun dari 100 penembak serigala ajaib yang masih tidur, dan tidak ada yang terbangun. Namun, lebih dari 1 hari telah berlalu sejak perhitungan. 100 penembak serigala ajaib telah tidur selama sehari semalam, dan mereka harus segera bangun. Karena itu, Zhu Hengyu cepat-cepat mengeluarkan panggangan barbeque besar dan meletakkannya di atas api unggun kayu. Gunakan garpu besi tebal untuk merangkai cakar beruang besar. 10 tusuk sate besi melekat pada setiap garpu. Sebanyak 10 garpu besi besar dirangkai bersama ratusan cakar beruang kekar. Beruang barbeque di garis depan. Itu benar, ini adalah hidangan lezat yang akan dimasak Zhu Hengyu selanjutnya. Sedangkan untuk efek makanan ini, baru bisa diketahui setelah memakannya. Ketika para penembak serigala sakti tidur terbangun dalam ledakan aroma yang diidamkan. Ketika mereka melihat ke depan, dan berjalan keluar dari kamp. Lihatlah ke arah api unggun di inti kamp. Apa yang kamu lihat? Api unggun besar menyebar datar, memancarkan suhu panas. Di atas api unggun, 10 pemanggang besar ditempatkan secara horizontal. Di atas panggangan, ada garpu besi yang berat. Pada setiap garpu besi, ada 10 cakar beruang es. Aroma yang menggiurkan terpancar dari cakar beruang. Saat ini, 3 taring dari taring di antara 10 panggangan. Putar panggangan terus-menerus agar cakar beruang di garpu besi lebih merata. Adapun Zhu Hengyu, ia membawa ember perak kecil di satu tangan dan sikat di tangan lainnya. Terus oleskan bumbu dan saus ke cakar beruang yang telah dipanggang menjadi coklat keemasan. Melihat Zhu Hengyu yang sibuk dan taring. Untuk sesaat, pemanah Sagittarius hanya merasa hangat di hati mereka. Jelas, apakah itu Zhu Hengyu atau Fang Fang? Dalam hati saya, mereka dianggap sebagai saudara. Alih-alih memperlakukan mereka sebagai budak. Kalau tidak, bagaimana mungkin sang master pergi ke dapur dan memasak untuk para budak? Lihat semua penembak serigala ajaib semua bangun. Mulut Zhu Hengyu berkedut, dan dia berkata dengan keras, semua orang memilikinya, mencairkan air salju, mencucinya, dan kamu bisa mulai makan segera. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, semua penembak serigala ajaib bergerak untuk pertama kalinya. Menemukan es dan salju, menaruhnya di wadah, dan membakarnya dengan api ajaib untuk membuatnya mencair menjadi air salju. Kemudian, semua penembak serigala iblis mencuci bebas. Segera, ratusan penembak serigala ajaib, setelah mencuci, tidak sabar untuk berkumpul di api unggun di tengah-tengah kamp. Melihat semua orang dibersihkan, Zhu Hengyu mempercepat. Tangan memegang sikat kecil. Di tangan kanannya ada seember kecil madu berharga. Dengan hati-hati, sebarkan madu di permukaan cakar beruang, yang sudah meringue renyah. Olesi dengan madu dan panggang sedikit saja, kaki beruang es siap masak. Dengan pesanan Zhu Hengyu, 100 penembak serigala ajaib, sesuai dengan jumlah masing-masing, mengatur garis panjang di samping api unggun. Masing-masing dipanggang. Zhu Hengyu secara pribadi menyerahkan cakar beruang panggang ke salah satu penembak serigala ajaib. Di bawah tatapan yang didambakan semua penembak serigala ajaib, Zhu Hengyu terus-menerus melukis dengan madu, dan setelah memanggang sedikit, dia menyerahkannya kepada penembak serigala ajaib berikutnya. Pion-pion yang menerima cakar beruang, memegangi cakar di mata mereka, melarikan diri. Buka mulut Anda lebar-lebar dan gigitlah. Dengarkan suara mengunyah yang renyah itu.
Cium aroma yang lebih kuat. Untuk sementara, semua penembak serigala sakti mengisi mulut mereka dengan air liur. Setiap penembak serigala iblis, secara tidak sadar, menelan air liur sedikit demi sedikit. Dan mereka yang cukup beruntung untuk menerimanya tampak bahagia. Sambil mengunyah camilan beruang yang lezat, luar yang renyah dan empuk, sangat lezat. Sambil merasakan energi keras dan jernih di dalam tubuh, dia menggila. Satu-satunya kelemahan adalah bahwa tidak ada roh. Jika ada pot roh lain, kehidupan mereka akan sepenuhnya selesai. Tetapi pada saat ini, Zhu Hengyu di samping berkata sambil tersenyum, ada api penyucian di kotak kayu di sebelahnya. Jika Anda suka minum, Anda dapat mengambil botol dan mencobanya. Apa? Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, semua penembak serigala ajaib semuanya tercengang. Anda harus tahu bahwa selalu dilarang minum alkohol saat berbaris. Belum lagi minum. Bahkan membawa anggur adalah kejahatan. Bagaimanapun, sejak zaman kuno, ada terlalu banyak tragedi karena keserakahan dan kemabukan. Karena itu, tidak peduli aparat atau tentara, minum dilarang keras. Terutama selama perang, bahkan setetes anggur tidak boleh disentuh. Tapi Zhu Hengyu sekarang tidak hanya membawa anggur bersamanya, bahkan mengeluarkan dan mendorong semua orang untuk minum. Melihat penampilan bodoh para penembak serigala ajaib dan mendesah, Zhu Hengyu berkata, jangan terlalu kaku dalam segala hal tapi fleksibel sesuai dengan situasi aktual. Berubah ke zona lain, secara alami mabuk. Tapi di mana itu? Ini adalah area inti kutub. Suhu di sini terlalu rendah. Minum sedikit anggur tidak hanya meningkatkan sirkulasi darah, tetapi juga menghangatkan tubuh. Inti dari wilayah kutub ini, minum jelas merupakan hal yang baik. Selama Anda tidak mabuk, tidak ada masalah. Setelah mendengarkan Zhu Hengyu, semua penembak serigala ajaib tidak bisa menahan diri untuk diam. Memang, inti dari wilayah kutub ini, minum sedikit anggur, mengaktifkan sirkulasi darah, menghangatkan tubuh Anda pasti bermanfaat bagi semua orang. Selama tingkat kontrol dan jumlah kontrolnya bagus, tidak akan ada masalah. Segera, semua penembak serigala ajaib yang menerima cakar beruang dengan cepat berlari ke kotak kayu. Keluarkan sebotol api penyucian, dan dengan senang hati berlari kembali. Gigitan roh, gigitan cakar beruang, rasa seperti itu, orang yang belum pernah mencicipinya, toh tidak bisa membayangkannya. Secara khusus, cakar beruang yang mereka makan, tetapi cakar beruang dari Raja Iblis Es Beruang. Api penyucian yang mereka minum, tetapi klan domba yang terkenal, semangat eksklusif hotel api penyucian. Selain itu, cakar beruang ini disiapkan oleh Zhu Hengyu sendiri. Kenikmatan ini, para penembak serigala ajaib ini adalah pertama kalinya dalam hidup ini untuk merasakan. Belum lagi mencicipi sebelumnya, bahkan bermimpi, mereka tidak menyangka bahwa di dunia ini, ada makanan lezat, anggur lezat. Segera, ratusan penembak serigala sakti, semuanya berbaris berurutan, menerima cakar beruang. Kemudian, mereka berbaris lagi, pergi ke kotak kayu di sana, dan mengambil sebotol api penyucian. Kemudian dia berlari ke meja makan di sebelahnya, dan dia segera bangkit. Siri mendengus. Setelah makan sumbat laut, cakar seluruh beruang dengan cepat jatuh ke perut semua orang. Masuk akal. Cakar beruang dengan ukuran besar sehingga tidak ada yang bisa memakannya sama sekali. Tetapi kenyataannya, ini bukan masalahnya. Keahlian Zhu Hengyu benar-benar hebat. Kaki beruang tidak hanya lembut dan lembut, tetapi juga sangat harum, dan pintu masuknya mencair. Ming Ming telah memakan cakar beruang besar. Tapi menyentuh perutnya masih kempes. Tidak hanya semua orang tidak punya cukup makanan, tetapi mereka bahkan tampak lebih lapar. Tiba-tiba, semua orang berbalik tanpa sadar dan menatap Zhu Hengyu. Apa yang kamu lihat? Zhu Hengyu tidak beristirahat. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan 100 cakar beruang lagi, menusuknya di atas garpu besi, dan memanggangnya di api unggun. Jelas, Zhu Hengyu berharap bahwa semua orang tidak akan kenyang. Oleh karena itu, pemanggangan batch kedua segera dimulai. Menonton Zhu Hengyu terus-menerus mengoleskan saus dan bumbu di kaki beruang. Sejenak, semua penembak serigala ajaib menyentuh hati mereka. Sampai saat ini, mereka tiba-tiba menyadari. Dari awal hingga akhir, Zhu Hengyu dan Taring tidak makan satu gigitan pun. Semua cakar beruang dari barbeque jatuh ke perut setiap orang. Bahkan batch kedua dari 100 cakar beruang, saya khawatir itu tidak terkecuali. Masih akan jatuh ke dalam perut 100 penembak serigala ajaib. Zhu Hengyu itu tidak masalah, wajahnya acuh tak acuh. Tapi Taring dan ketiga avatarnya sama sekali berbeda. Pada saat ini, mereka sudah didambakan. Meski permukaan terlihat, tetapi mata sedikit menyipit. Tetapi pada kenyataannya, secara diam-diam, mereka terus menelan sedikit demi sedikit, menelan air liur. Sangat disayangkan Zhu Hengyu mengabaikannya sama sekali dan tidak memberinya cakar beruang. Waktu berlalu setiap menit. Akhirnya, batch kedua dari 100 cakar beruang benar-benar dipanggang. Semua penembak serigala ajaib, sekali lagi ditugaskan cakar beruang. Setelah menerima cakar beruang kedua, pemanah serigala ajaib pergi ke kotak kayu lagi dan mengambil sebotol api penyucian. Setelah semua 100 penembak serigala ajaib telah memimpin botol kedua api penyucian,
Semua orang terkejut menemukan bahwa tidak ada lagi botol di dalam kotak kayu. Jelas, kendali Zhu Hengyu terhadap jumlah anggur sangat sempurna. Tidak terlalu penting untuk minum 2 botol minuman keras di hari yang dingin. Dengan peringkat setiap orang sebagai tubuh iblis, bahkan Wei Ying tidak mungkin. Saya merasa hangat dan sangat nyaman. Dengan 100 penembak serigala ajaib menerima cakar beruang kedua. Selanjutnya, Zhu Hengyu pindah lagi. Kali ini, dia tidak memanggang 100 cakar beruang. Sebaliknya, hanya 20 yang dipanggang. Jelas, cakar beruang berikutnya disiapkan oleh Zhu Hengyu untuk dirinya dan taringnya. Setelah memakan cakar beruang kedua, semua penembak serigala ajaib juga penuh. Bahkan jika mereka diberi cakar beruang lain, mereka pasti tidak akan bisa memakannya. Setelah makan dan minum, semua penembak serigala ajaib kembali ke kamp. Tutup mata Anda untuk menyesuaikan minat mencerna dan menyerap esensi yang terkandung di kaki beruang. Dan di sisi lain, Zhu Hengyu sekali lagi memanggang 20 cakar beruang. Setelah itu, Fang Fang memanggil kembali 8 avatar, dan bersama dengan Zhu Hengyu, dia dengan cepat bangkit. Taring dan 8 avatarnya, bersama dengan Zhu Hengyu, kebetulan adalah 2 cakar beruang per orang. Di bawah awan berventilasi, 20 cakar beruang langsung terhanyut oleh keduanya. Setelah makan dan minum, Zhu Hengyu juga kembali ke kamp dan mulai menutup matanya dan menyesuaikan tingkat bunga, mencerna dan menyerap esensi beruang es. Dalam 3 bulan ke depan, penembak serigala ajaib tidak pergi kemana-mana. Tetap di kamp setiap hari dan makan dan minum. Tentu saja, penembak serigala iblis tidak melakukan apa-apa. Setiap hari saya muak dan makan, dan saya tidak bisa tidur. Tapi Zhu Hengyu dan Fang Fang tidak benar-benar beristirahat. Penembak serigala ajaib bertanggung jawab untuk makan dan tidur, dan meningkatkan kekuatan mereka. Taring bertanggung jawab untuk berpatroli di sekitar untuk mencegah invasi musuh asing. Adapun Zhu Hengyu, selain memasak, makan, dan beristirahat, dia masih membutuhkan 6 jam sehari untuk pergi ke setengah pinggang gletser dan mempelajari ventilasi. Benar, mulai sekarang, lorong persegi panjang yang ditemukan oleh Fang Fang telah dikonfirmasi. Ada lubang dari istana Kaisar Iblis. Karena hubungannya terlalu lama, pola ajaib ventilasi tersembunyi secara bertahap kehilangan efeknya. Karena itu, ia tertangkap oleh rasa taring yang tajam. Namun, meskipun lokasi lubang angin telah ditemukan, masih diperlukan waktu untuk memasuki istana Kaisar Setan di sepanjang lubang itu. Anda tahu, ventilasi itu untuk ventilasi. Ketika Kaisar Setan Xuanbing membangun istana, dia berpikir bahwa seseorang mungkin menyelinap ke istana Kaisar Iblis dari lubang angin. Karena itu, 9 larangan ditetapkan di ventilasi. Begitu seseorang mencoba masuk melalui lubang angin, larangan itu pasti akan dipicu. Untungnya, mulai sekarang, tidak ada tubuh yang hidup di istana iblis. Karena itu, bahkan jika larangan itu dipicu, tidak ada tentara yang akan datang untuk melawan Zhu Hengyu. Namun, meski begitu, jika Anda ingin mengikuti lubang angin dan memasuki istana Kaisar Iblis, Anda akhirnya ingin melanggar batasan ini. Selain itu, diameter dalam ventilasi harus diperlebar. Jika tidak, lubang ventilasi yang jauh tidak bisa menampung biarawan klan setan serigala. Dalam lebih dari 3 bulan, Zhu Hengyu terus memperluas diameter dalam ventilasi. Di satu sisi, larangan pola sihir terus dihapus. Meskipun metode peretasan kekerasan seperti ini memiliki konten teknis yang sangat sedikit, Zhu Hengyu juga tak kenal takut. Pokoknya, bahkan jika larangan dipicu, tidak ada yang akan datang. Dalam hal ini, brute force cracking adalah metode retak tercepat. Karena itu, operasi Zhu Hengyu hampir tidak bermoral dan melakukan apapun yang dia inginkan. Zhu Hengyu bertanggung jawab untuk menggunakan kekerasan untuk melanggar larangan yang ditetapkan oleh Xuanbing Mo Huang. Dan Tuya dan ketiga avatarnya mengikuti Zhu Hengyu. Gunakan pedang yang haus darah untuk melebarkan diameter dalam lubang itu. Di sepanjang lubang yang terletak di tengah gunung, mereka berdua bekerja bersama dan menggali sepanjang jalan menuju bagian dalam gletser. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.